Hai, halo apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya AWB. Nah, kali ini saya di kedai. Beginilah keadaannya dan kali ini saya coba berbagi soal mungkin harga ya. Buat teman-teman mungkin ada kebingungan tentang harga. Nah, sebenarnya sih kalau harga di tempat saya itu mungkin ada agak mahal. Nah, ada di tempat lain di pasar ya, misalnya ada yang 18. Kalau saya jualnya kan 20 gitu. Nah, sebenarnya sih untuk mengakalin ini jarak dari pasar ke sini kan jauh, nah gitu. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Karena beli kelapanya agak tinggi, makanya untuk menentukan harga itu agak lumayan jauh jadinya gitu. Misalnya kalau beli kelapanya 5.000, nah jualnya berapa gitu kan. Nah, itu yang teman-teman tanyakan ya ke saya kemarin. Nah, mungkin agak lama ya sudah tidak buat videonya. Mungkin saya akan jelaskan. Lebih bagus sih eh, dengan harga segitu bisa jual 25.000 gitu. Tapi survei juga harga yang ada di pasaran gitu. Nah, kalau di tempat saya itu ada tiga harga malah gitu. Yang terendah itu 16.000. Nah, 16.000 ini salah satu orang yang memang merusak harga. Nah, bahkan 4 lah mungkin ya di sini ya. Karena mungkin jarak jauh bisa jualnya itu berbeda-beda gitu. Kalau di pasar itu ada tiga harga malah, dua harga gitu. Ada yang jual 16, ada yang jual 18. Nah, kalau di luar lain ada yang jual 25 ada. Tapi jaraknya itu memang jauh dari saya ke tempat orang itu gitu. Nah, jadi mungkin itu mengakalinya karena mungkin harga kelapanya agak tinggi, jadinya harganya bisa dinaikkan. Tapi, tapi dengan syarat teman-teman juga harus jaga kualitas dan kasih tahu. Misalnya ini dicampur air, ya kasih tahu gitu. Nah, ini kelapa nggak dicampur air, murni. Kalau memang murni ya harganya segitu, mungkin orang bisa bisa apa namanya bisa mengerti gitu. Nah, itu salah satu yang menentukan harga. Jadi kalau teman-teman bingung ya, jangan dekat-dekat dengan orang yang harganya lebih murah gitu. Jadi jualnya itu jangan dekat dengan orang yang murah gitu. Kalau saya dari sini ke pasar itu sekitar 5 menitan gitu. Jaraknya juga lumayan gitu. Nah, jadinya bisa jual berbeda gitu. Tapi ada eh, tetangga saya yang jualan juga dia dekat. Dia jual 20, yang di depannya itu jual 18.000 gitu. Tapi tetap aja laku gitu. Nah, mungkin itu kualitas yang dijaga ya. Dan juga apa namanya? Ya, kebersihannya cukup bersih sih santan yang 20.000 ini. Dari penampungannya itu tempatnya bersih gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi ciri khas. Kalau harga sih nggak masalah ya kalau bersih gitu, atau santannya itu enak gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi mungkin soal harga ini kalau memang benar-benar kualitasnya bagus, ada orang sih nggak masalah gitu. Tapi kalau murah kualitasnya jelek ya sama aja kan, lebih bagus nggak nggak usah beli gitu kan. Pikiran ibu-ibu kadang ada yang seperti itu gitu. Ada yang pengen lebih bagus tapi rasanya enak gitu santannya gitu, daripada beli murah tapi rasanya asam gitu kan, nggak enak kan. Nah, itu yang membuat harga itu bisa berbeda. Oke. Nah, mungkin itu aja ya. Jadi untuk menentukan harga itu bisa aja menentukan jaraknya dulu ya. Jadi jarak penjual ke misalnya yang 18.000 ke tempat kita itu agak jauh sedikit. Nah, kita bisa jual lebih gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa seperti itu ya caranya mengakalinya. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan soal harga, menentukan harga.
bagaimana cara menentukan harga ya, karena dari kitanya sendiri kelapanya itu cukup mahal, makanya harganya juga agak tinggi gitu. Tapi kualitas kita harus dijaga, itu yang penting. Walaupun tinggi harganya tapi kualitasnya, santannya enak gitu, nggak masalah. Nah biasanya ibu-ibu ada yang seperti itu. Ada juga yang pilih murah, tapi ya itu nantinya kadang nggak enak ya. Kalau menurut saya yang kemarin itu yang 16.000 yang di pasar itu, kelapanya itu banyak yang rusak. Dia memang ambil sendiri tapi nggak dipilih gitu. Nah dia sistem borong, jadi banyak yang rusak. Saya lihat sendiri kelapanya itu menumpuk di tempatnya dia, dan rata-rata hancur kelapanya, kecil-kecil lagi. Nah menurut saya mungkin dia akan rugi, jualnya nggak rugi gitu. Tapi ya itu terserah lah ya, masing-masing orang mungkin berbeda pandangannya ya. Dia pikir dengan menjual tempurungnya dia dapat uang, dia menjual ampasnya dia juga dapat uang. Mungkin dari situ dia mungkin ada keuntungan walaupun sedikit gitu ya. Oke, ya itu mungkin ya penjelasan dari saya. Untuk bisa menentukan harga itu mungkin ya salah satu tadi saya bilang jarak dan kualitas yang perlu dijaga. Oke, mungkin itu aja, sekian, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ragu membuka usaha santan karena harga kelapanya tinggi, nah bisa aja sih menentukan harganya. Dengan modal yang tinggi kita juga bisa jual yang tinggi, tapi dengan syarat kita nentuin dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu jaraknya lebih jauh gitu. Oke, nah ini saya ulang-ulang biar ingat ya. Mungkin itu aja, terima kasih, sampai jumpa. Kalau ada yang ditanyakan boleh silahkan, saya dengan senang hati membalas. Kalau masih bingung lagi nanti saya akan buatkan videonya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sama-sama ya sharing ya. Soalnya kadang-kadang kendala ini yang bikin kita pusing gitu. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ingat, bantu subscribe dan di like juga ya buat teman-teman, atau di share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Siapa tahu dengan teman-teman share ke teman yang lain itu bisa membantu orang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya, dah.